warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Saya Nula Oktaviani Zahra dengan NIM 2021 015 198. Saya Evi Septarini dengan NIM 2021 015 165. Saya Elisa Ayu Anggraini dengan NIM 2021 015188. Saya Mahfirah Gustian Akesa Pratiwi dengan NIM 2021 015 196. Kami dari kelompok 6 akan membuat dan menayangkan video tentang kebudayaan dan keberagaman yang ada di Jawa Tengah untuk memenuhi tugas dari pendidikan multikultural. Berikut ini videonya. Jawa Tengah merupakan sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Barat di sebelah barat, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Tengah memiliki ibu kota yaitu Semarang, yang di dalamnya terdapat 29 kabupaten dan 6 kota. Jawa Tengah juga dikenal sebagai jantung atau pusat budaya Jawa yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, banyak sekali suku yang terdapat di Pulau Jawa, tetapi mayoritas adalah suku Jawa. Suku Jawa memiliki ciri-ciri yang sangat khas, yaitu pemalu dan memiliki rasa sungkan. Meski dikenal seperti itu, namun suku Jawa sangat ramah dan sopan santun. Mereka juga tidak enggan untuk menyapa. Suku Jawa juga dikenal dengan pribadinya yang kalem dan pekerja keras. Ciri-ciri suku Jawa yang melekat adalah tradisinya, seperti pakaian adat, lagu daerah, makanan khas, upacara atau ritual adat, dan hukum atau norma yang berkembang, seperti perhitungan penanggalan dan perhitungan kalender pindah. Untuk yang selanjutnya, mari kita simak beberapa pakaian adat yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya ada dua jenis pakaian adat Jawa Tengah yang kita bahas, yaitu Jawi Jangkep dan Basahan. Yang pertama ada Jawi Jangkep. Bisa dikatakan pakaian adat Jawa Tengah yang resmi adalah pakaian Jawi Jangkep. Pakaian ini didominasi oleh warna hitam, pada atasannya digunakan oleh pria. Pasangan dari pakaian ini adalah kebaya Jawa Tengah, sehingga para wanita yang menyertai pasangannya saat acara resmi mengenakan pakaian Jawi Jangkep. Pakaian ini berupa beskap hitam yang disertai motif bunga keemasan di bagian tengahnya. Beskap ini berkerah agak tinggi dan tidak memiliki lipatan. Di lehernya, pria Jawa Tengah mengenakan untayan bunga melati yang dikalungkan. Bagian depan dan belakang sebelah bawah baju Jawi Jangkep ini sengaja dibuat tidak simetris. Bagian depan dibuat lebih panjang dan bagian belakang sebagai antisipasi untuk menyimpan keris. Peletakan keris di belakang bermakna agar manusia dapat menolak segala rupa godaan setan, dan keris merupakan simbol perlawanan. Baju Jawi Jangkep tersebut diselaraskan dengan kain jarik panjang yang dikenakan dengan cara melilitkan di pinggang, sehingga menyempurna digunakan penutup kepala berupa belangkon. Arti penggunaan belangkon sendiri untuk menunjukkan bahwa laki-laki memakainya adalah laki-laki yang menutupi aib. Pakaian Jawi Jangkep yang berwarna hitam digunakan untuk acara resmi, sementara pakaian Jawi Jangkep Pandintenan memiliki warna selain hitam dan biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kancing yang terpasang di dalam beskap memberikan isyarat agar pria Jawa Tengah selalu bertindak cermat dan penuh perhitungan dalam melakukan segala sesuatu. Yang selanjutnya ada basahan. Selain pakaian Jawi Jangkep, pakaian basahan juga sering dipakai oleh para pengantin saat pernikahan mereka. Setelah pakaian ini merupakan warisan dari Kerajaan Mataram yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Penampilan basahan sangat mencolok karena tidak memakai atasan untuk menutup tubuh bagian atas. Riasan yang digunakan ketika memakai basahan dinamakan paes ageng kanigaran. Para pria tidak menggunakan baju alias telanjang dada.
Di bagian dada terdapat semacam kalung yang melambangkan kemewahan. Untuk bawahannya, para pria menggunakan kain dodot yang menutupi pusar. Sebagai penutup kepala, pengantin pria mengenakan kuluk yang memiliki beberapa macam warna. Tidak lupa, para pria membawa senjata berupa keris untuk menunjukkan kekuatan. Sementara itu, para wanita membiarkan bahu dan dada bagian atas terbuka. Agar tetap sopan, para wanita menggunakan kemben untuk menutupi tubuh bagian atas lainnya. Sementara bawahannya, para wanita juga menggunakan dodot. Rambut ditata menggunakan konde dan dihiasi dengan bunga-bunga di atasnya. Di lehernya juga menjuntai kalung yang indah, baik pria maupun wanita. Di kedua pangkal lengannya terdapat hiasan. Secara keseluruhan, filosofis yang terkandung dalam pakaian ini sangat dalam. Dengan menggunakan pakaian ini, pengantin dianggap telah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makna tersebut disimbolkan melalui busana dan tata rias yang digunakan. Selanjutnya, mari kita simak apa saja lagu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya, lagu daerah dari Jawa Tengah. 1. Suwe Ora Jamu. Lagu ini bermakna tentang kedua insan yang lama tidak bertemu, namun di saat bertemu yang timbul justru kekecewaan. 2. Gundul-gundul pacul. Lagu ini bermakna tentang situasi jika seorang pemimpin kehilangan mahkotanya, maka ia juga akan kehilangan kehormatannya sebagai pemimpin. 3. Gambang Suling. Lagu ini bermakna tentang keharmonisan dan ketentraman. Hal ini disimbolkan dengan bunyi seruling yang mengeluarkan bunyi yang sangat merdu untuk didengar. 4. Dondong Opo Salak. Lagu ini bermakna tentang upaya seseorang untuk meraih kebaikan, apakah berusaha sendiri dengan maksimal atau memerlukan orang lain. 5. Cublak-cublak suang. Lagu ini bermakna tentang kebenaran yang harus ditelusuri lebih dalam. Seseorang harus memvalidasi informasi yang mereka terima dan menilai apakah informasi tersebut baik atau buruk. 6. Lir-ilir. Lagu ini bermakna mendalam tentang perintah agama. 7. Jaranan. Lagu ini bermakna tentang kebersamaan yang harus terjalin di antara manusia tanpa memandang latar belakang. Selain itu, setiap manusia memiliki tugas masing-masing yang saling melengkapi. 8. Sluku-sluku Bathok. Lagu ini bermakna tentang pembersihan batin. Manusia diperintahkan untuk mencegah dirinya termakan oleh hawa nafsu, terutama berkaitan dengan isi perut. Selanjutnya yaitu makanan khas Jawa Tengah. Sebenarnya terdapat banyak sekali makanan khas yang berada di Jawa Tengah. Namun di sini kami akan memaparkan makanan khas Jawa Tengah yang berasal dari Kota Magelang. Lalu yang berikutnya saya akan memaparkan makanan khas suku Jawa. Di sini saya mengambil makanan khas Magelang. Yang pertama yaitu mangut beong. Makanan khas Magelang ini dimasak seperti gulai, akan tetapi lebih encer dan pedas. Daging ikan beong tersebut tidak tebal dan tidak lembut. Ikan beong biasanya digoreng terlebih dahulu sebelum dimasak. Lalu yang kedua yaitu kupat tahu. Makanan ini merupakan makanan khas dari Magelang yang berbahan dasar ketupat, tahu, kol, dan toge yang digoreng. Lalu dicampur dengan kuah bumbu kacang dan kecap. Apabila menginginkan rasa pedas bisa ditambah dengan sambal atau cabai. Lalu yang berikutnya yaitu sego godok. Nasi berkuah khas Magelang yang berbahan dasar nasi dicampur dengan saus kecap. Berikutnya yaitu opor entok.
merupakan makanan khas dari Magelang yang dimasak sejenis kari. Opor entok ini direbus terlebih dahulu, kemudian diberi bumbu kental dari santan dan kencur. Berikutnya yaitu sego megono. Makanan yang terbuat dari potongan nangka muda dengan perpaduan kelapa parut yang dibumbui sehingga tercipta rasa yang gurih. Berikutnya yaitu buntil daun talas. Makanan ini disajikan dengan bahan utama daun talas sebagai wadahnya. Isinya yaitu parutan kelapa, lalu dimasukkan ke dalam daun talas yang sudah diikat. Lalu ditambah santan, cabai, dan bumbu pelengkap lainnya, lalu dimasak dan siap disantap. Berikutnya yaitu sop senerek. Sop senerek ini merupakan sop dengan kacang merah, ditambah sayuran bayam, wortel, seledri, daun bawang, dan taburan bawang goreng. Lalu yang terakhir yaitu nasi lesah. Makanan khas ini sejenis dengan soto dengan kuah santan yang merupakan khas Magelang. Disajikan dengan nasi dan kuah berwarna kuning, keruh, dan rasanya sangat gurih. Berikutnya adalah contoh upacara atau ritual adat yang berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada ritual paradaksina. Ritual paradaksina atau parikrama adalah kegiatan penghormatan dengan mengelilingi sebuah objek pemujaan seperti stupa, pohon bodhi, atau pratima Buddha sebanyak 3 kali. Penghormatan dilakukan bersamaan dengan meditasi sambil berjalan searah jarum jam. Dalam melakukan paradaksina, peserta harus dijaga oleh orang lain agar posisinya selalu berada di sisi kanan objek pemujaan. Yang berikutnya ritual adat atau upacara adat khas Magelang yaitu masyarakat di sekitar Bukit Bukir, Dusun Carian, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang menggelar ritual dan prosesi unik, yakni sedekah Gunung Wukir. Prosesi ini merupakan bentuk penghormatan pada keberadaan benda cagar budaya berupa Candi Canggal atau yang lebih dikenal Candi Gunung Wukir. Tujuan ritual adat atau upacara adat ini yaitu sedekah gunung untuk menguri-uri budaya dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, hukum atau norma yang berkembang di Jawa Tengah. Contoh hukum adat Jawa Tengah yang masih berlaku sampai sekarang, misalnya perhitungan penanggalan. Orang Jawa percaya bahwa ada hari baik untuk melakukan sesuatu atau memulai suatu kegiatan tertentu. Tidak semua hari cocok untuk beraktivitas. Bahkan karena kepercayaan ini, orang Jawa menganggap bahwa jika kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan perhitungan kalender Jawa, maka orang tersebut dapat mengalami malapetaka. Cukup sekian penayangan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.